Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Prihardiansyah dari Prodi Aquacultur kelas C dengan NIM 1420111336165 kelompok 7. Di sini saya akan mempraktikkan tentang mata kuliah fisiologi hewan air, materi fisiologi sistem saraf. Jadi sistem saraf itu merupakan sistem organ yang paling tinggi spesialisasinya di antara sistem organ yang lainnya pada ikan. Pada sistem saraf, organ utama yang bekerja yaitu adalah otak. Otak pada ikan berwarna putih kelabu, lunak, dan juga terletak dorsal dari sepal. Seperti vertebrata lainnya, otak pada ikan ini merupakan perkembangan dari ectoderm fetus dan selanjutnya akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Dari praktikum ini tujuannya yang pertama yaitu mengamati tingkah laku ikan setelah diberikan perlakuan, yaitu seperti memotong bagian-bagian sirip dan juga merusak linea lateralis. Dan juga tujuan yang kedua yaitu mengamati bentuk dan juga warna otak pada ikan. Di sini alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini. Alatnya yang pertama ada media, yaitu media akuarium atau toples. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada silet. Yang keempat ada talenan. Dan bahannya saya akan menggunakan 2 ekor ikan komet atau Carius auratus. Di sini kita akan mengamati 2 ikan tersebut dengan berbagai perlakuan, yaitu dengan memotong sirip dan juga merusak linea lateralisnya. Serta kita akan mengamati bentuk dan juga warna dari otak ikan yang telah diberikan perlakuan tadi. Kita mulai dari ikan yang pertama. Di sini saya akan memotong sirip ventral dan juga sirip kaudalnya. Setelah memotong, kita akan memasukkan ikan tersebut ke dalam media akuarium atau toples tadi. Setelah dimasukkan ke dalam media akuarium atau toples, di sini kita akan mengamati tingkah laku pada ikan tersebut selama 30 menit. Pada menit pertama, menit ketiga, ikan cenderung berenang lambat, tidak kuat untuk berenang cepat. Dan memasuki menit ke-6, ikan sering berada di bawah perairan atau di bawah media. Dan dia juga tidak kuat untuk berenang. Pada menit selanjutnya, sekitar menit 9 sampai menit ke-30, ikan berenang cenderung vertikal dan dia mengelilingi media tersebut dengan gerakan yang lambat karena tidak kuat untuk berenang. Ikan juga kehilangan keseimbangan. Ikan tersebut berenang secara miring dan tidak lurus ke depan dengan gerakan yang lambat. Setelah mengamati tingkah laku, sekarang kita akan mengamati otak pada ikan yang telah diberi perlakuan memotong sirip ventral dan sirip kaudal tersebut. Kita akan memotong bagian sepal dari ikan tersebut. Nah, di sini kita akan memotong bagian sepal dari tersebut dan mengamati otak ikan komet ini. Otak tersebut terletak di dorsal dari sepal.
Otak ini merupakan organ utama pada sistem saraf dan merupakan pusat saraf. Di sini kita telah memperoleh otak pada ikan kome tersebut yang telah diberi perlakuan tadi. Otak pada ikan ini berwarna putih kelabu dan bentuknya normal. Selanjutnya kita akan melakukan perlakuan pada ikan yang kedua. Di sini saya akan melakukan perlakuan dengan cara merusak linea lateralisnya di sisi kanan dan juga sisi kiri ikan tersebut. Setelah merusak linea lateralis tersebut, kita akan memasukkan ikan ke dalam media akuarium atau toples seperti ikan pertama tadi. Setelah dimasukkan ke dalam toples, kita akan mengamati tingkah laku pada ikan yang diberi perlakuan merusak linea lateralisnya selama 30 menit. Di sini, sejak menit pertama, menit ketiga sampai menit ke-9, ikan tersebut berada di permukaan media, tidak bergerak, akan tetapi ikan tersebut bernafas. Selanjutnya masuk ke dalam menit ke-12 sampai menit ke-30. Ikan berenang sangat lambat, tidak seimbang, miring, dan berada di permukaan media. Ikan cenderung banyak diam, tidak bergerak, dan bergerak dengan terkaget-kaget. Ikan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan pada tubuhnya. Setelah mengamati tingkah laku pada ikan tersebut, kita akan mengamati otak pada ikan yang telah diberi perlakuan merusak linea lateralisnya. Sama seperti ikan pertama tadi, ikan kedua kita potong bagian sepalnya, lalu kita amati bagian otak karena otak berada di dorsal dari sepal. Dengan cara yang sama seperti ikan yang pertama, kita memotong secara hati-hati pelan-pelan agar tidak merusak jaringan pada otak tersebut. Di sini telah diperoleh otak dari ikan yang telah diberikan perlakuan merusak linea lateralisnya. Di sini otak tersebut berwarna putih kelabu. Akan tetapi pada bagian posterior dari otak tersebut mengalami kerusakan. Sepertinya mengalami lisis. Berdasarkan praktikum tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemotongan sirip-sirip dan juga perusakan linea lateralis pada ikan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku ikan tersebut, dan juga akan mempengaruhi kerja sistem saraf yaitu otak, sehingga otak mengalami perubahan baik dari segi bentuk dan juga segi warna. Begitulah
praktikum fisiologi hewan air, materi fisiologi sistem saraf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.